Halo adik-adik kelas 12, apa kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Nah, kali ini kita akan membahas materi mengenai enzim dan semoga adik-adik bisa memahaminya dengan baik ya. Nah, kita lanjutkan. Apa aja nih yang akan kita bahas mengenai enzim di sini? Kita akan belajar mengenai struktur enzim, bagaimana sih terbentuk dari apa aja enzim, kemudian cirinya bagaimana, ciri-ciri, cara kerja enzim, faktor-faktor yang mempengaruhi, serta bagaimana penamaan enzim. Nah, langsung aja ya adik-adik, kita lihat dulu struktur penyusun protein. Struktur dari enzim ya. Ntar kita lihat dulu bahwa enzim itu nih merupakan biokatalisator ya adik-adik, biokatalisator. Nah, jadi tersusun dari, kalau istilahnya nih ada bio di sini, kemudian katalisator. Nah, jadi enzim ini adalah molekul hidup sebenarnya bio ya, yang akan mempercepat, katalis mempercepat reaksi dalam tubuh makhluk hidup ya, dalam sel ceritanya. Nah, enzim ini kalau kita berbicara tadi struktur, sebagian besarnya sih adalah protein. Jadi kalau kita berbicara enzim, biasanya kita akan mengasumsikan bahwa enzim itu adalah protein. Meskipun ternyata tidak hanya protein ya adik-adik. Nah, ini dia. Enzim keseluruhan itu disebut juga dengan holoenzim. Ya. Nih, holoenzim. Nah, holoenzim ini tersusun dari apoenzim dan gugus prostetik. Nah, apoenzim ini adalah bagian yang berupa protein tadi adik-adik. Jadi, sementara yang bukan protein itu nanti ada disebut juga dengan gugus prostetik tadi, tersusun dari koenzim dan kofaktor. Kalau koenzim ini molekul organik ya. Sementara kalau kofaktor ini anorganik. Nah, jadi kalau tadi koenzim, ini contohnya nanti ada vitamin B ya. Ini contohnya. Dan banyak lagi sih senyawa atau zat yang akan berperan sebagai koenzim selain vitamin B. Nah, contoh kofaktor di sini misalnya ada berbagai ion ya, ada ion selain Fe, magnesium juga misalnya ada natrium dan lain-lain ya adik-adik, banyak contoh lainnya. Nah, sekarang kita lanjutkan. Ini tadi berarti bukan protein. Nah, adik-adik udah paham ya struktur dari enzim. Kita lanjut sekarang ke sifat atau ciri-ciri enzim. Nah, di sini dia. Yang pertama, enzim itu dia tadi kan mempercepat reaksi. Kita tulis dulu di sini, mempercepat reaksi. Nah, enzim mempercepat tapi dia tidak ikut bereaksi. Mengapa reaksi itu bisa menjadi cepat dengan bantuan enzim, dengan keberadaan enzim? Ternyata ini adik-adik karena enzim itu akan menurunkan energi aktivasi. Kita lihat di sini mana energi aktivasi. Nah, ini di sini. Oke. Energi aktivasi dengan adanya enzim, katalis ini adalah enzim ya, menjadi rendah ya, jadi menjadi turun lebih sedikit, sementara kalau ini tanpa enzim, nah lebih tinggi kan, semakin kesini kan semakin besar jumlahnya, semakin kesini kan 0, 1, 2, 3, 4, 5 dan sebagainya. Nah, dengan adanya enzim ternyata energi aktivasi akan turun, menurunkan energi aktivasi sehingga proses atau
reaksi kimia itu menjadi berjalan lebih cepat ya di sini proses reaksi. Nah, energi aktivasi itu apa sih? Ini energi aktivasi adalah energi minimal yang dibutuhkan oleh substrat untuk melakukan proses reaksi kimia ya. Jadi proses reaksi ini energi minimal yang dibutuhkan untuk bisa berlangsungnya proses reaksi kimia. Itu adalah energi aktivasi. Nah, kita lanjut berikutnya. Tadi kita sudah ke nomor 1, ini udah. Sekarang kita ke nomor 2. Sifat atau ciri-ciri enzim ini hampir sama dengan protein. Karena kan tadi sebagian besarnya tersusun dari protein ya, sehingga pada suhu tinggi enzim ini akan mengalami denaturasi atau ya denaturasi. Nah, ini enzim mengalami kerusakan. Sementara kalau pada suhu rendah dia akan mengalami koagulasi, menggumpal. Nah, ini enzim tidak aktif. Menjadi tidak aktif. Oke. Jadi pada suhu tinggi enzim akan rusak, sementara pada suhu rendah enzim menjadi tidak aktif. Nah, sebenarnya suhu itu nanti akan berbeda-beda tiap substrat ya, tiap enzimnya. Karena enzim nanti macam-macam ya adik-adik. Nah, sekarang spesifik. Spesifik ini satu substrat, satu enzim ya. Jadi satu substrat itu satu enzim. Jadi misalnya nih, contoh ya. Biar tidak, ini kita ganti. Misalnya di sini ada enzim amilase. Kita langsung saja amilase. Nah, ini kan pasti ada yang tahu amilum. Nah, ini akan memecah ya, menguraikan amilum menjadi glukosa. Ini enzimnya adalah amilase. Nanti ada lipase, kemudian peptidase dan lain-lain. Satu substrat, satu enzim. Kemudian kita lihat ciri atau sifat berikutnya adalah enzim bekerja bolak-balik. Mengapa bolak-balik? Karena nanti enzim ini akan menguraikan, misalnya dia menguraikan A menjadi ZA menjadi B. Nanti B ini akan dibentuk kembali dari A. Oke, misalnya di sini dibentuk kembali dari A, dari zat A ini dengan bantuan enzim yang sama. Makanya dia disebut sebagai bolak-balik. A menjadi B, kemudian B dibentuk kembali dari zat A tadi ya, dengan bantuan enzim yang sama. Nah, berikutnya, jika enzim tidak rusak, enzim dapat digunakan berulang kali ya adik-adik. Jadi kalau ternyata suhunya tinggi, enzim menjadi rusak, ya sudah, enzim tidak dapat dipakai kembali, tidak dapat bekerja. Jadi percuma saja. Nah, sampai di sini adik-adik paham ya. Kita lanjut dulu pada cara kerja dari enzim. Nah, cara kerja enzim itu ada dua adik-adik ya. Kunci dan gembok, lock and key, atau secara induced feed. Nah, apa sih perbedaan keduanya? Kita lihat di sini. Perbedaan dari induced feed dengan kunci dan gembok. Oke, sebentar ya. Ini di sini aja deh, tutup dulu sebentar. Oke, perbedaannya di sini kita lihat. Oke. Pada gembok dan kunci lock and key, ini kita lihat. Ya, ini.
lock and key, di sini kita lihat di sini substrat, kemudian ada sisi aktif enzim di sini. Nah, ini adalah kompleks substrat enzim nih. Nah, enzim bekerja caranya substrat itu menempel pada sisi aktif enzim. Jadi menempel pada enzim pada bagian yang disebut dengan sisi aktif dan langsung menempel karena sisi aktifnya itu cocok dengan di sini ya, dengan bentuknya substrat. Nah, jadi langsung saja menempel di sini tanpa ada proses perubahan bentuk sisi aktif misalnya ya. Jadi langsung pas menempel karena tadi ya seperti gembok dengan kunci harus pas, makanya disebut dengan lock and key. Sementara kalau pada induced feed di sini, nah ternyata kita lihat ini substrat bentuk dari, nah kita lihat ini bentuk substrat, oke begini. Sementara sisi aktif bentuknya seperti ini. Nah kalau ini tidak akan menempel dengan bagus karena berbeda bentuk ujung-ujungnya ya, di atasnya sisi aktif dengan substrat. Nah oleh karena itu sisi aktif enzim ini akan berubah menyesuaikan dengan bentuk dari substrat tadi ya. Oke, jadi di sini kita lihat bersama. Nah, bentuk sisi aktifnya menyesuaikan substrat adik-adik. Oke, sehingga kemudian menempel. Nah, inilah yang disebut dengan induced feed. Nah, itu adalah cara kerja enzim. Oke, paham ya adik-adik? Ambil nafas dulu, kita lanjut pada apa saja faktor yang mempengaruhi kerja enzim. Oke, ini faktor yang mempengaruhi kerja enzim. Mempengaruhi kerja enzim. Pelajaran enzim ini sebenarnya gampang ya adik-adik, tinggal benar-benar menyimak, memahami, pasti langsung ke depannya nanti tidak mengalami kesulitan. Karena nanti setelah enzim kita akan belajar mengenai metabolisme ya. Kita lihat dulu sekarang jadi faktor apa saja yang mempengaruhi kerja enzim. Kita lihat yang pertama adalah suhu. Nah, kita tahu tadi udah kita bahas sih sebenarnya pengaruh suhu apa. Kita lihat di sini suhu. Jadi kalau tadi suhu tinggi, si enzim akan rusak karena mengalami denaturasi. Sementara kalau suhunya rendah, dia akan mengalami koagulasi tidak aktif. Nah, masing-masing enzim itu punya suhu yang optimal ya. Nah, secara umum kalau kita lihat di sini, ini grafik pengaruh suhu terhadap aktivitas enzim. Nah, kalau kita lihat di sini sepertinya yang optimalnya antara 30 sampai ya di sini ya 30 sampai 50 deh, nggak sampai sini 45 suhu optimal enzim. Jadi kalau tadi di sini rendah, ke arah sini umumnya menjadi tidak aktif. Semakin ke sini semakin enzim akan mengalami kerusakan. Jadi awalnya kalau kita memanaskan, pengaruh suhu makin lama kecepatan reaksi makin cepat meningkat. Tapi setelah suhu optimal di sini sekitar 30 sampai 40 di sini, lama-kelamaan peningkatan suhu tidak akan meningkatkan kecepatan reaksi, tapi malah menyebabkan penurunan ya. Oke, karena tadi enzim mengalami kerusakan. Nah, itu suhu. Sekarang kita lanjutkan pH. pH itu juga akan berbeda setiap enzim. Kita lihat di sini. Kita perbesar sedikit. Oke, kita pindahkan di sini deh pH. Nah, di sini ada pepsin, kemudian pitialin, tripsin. Nah, masing-masing enzim ini lokasi di tubuh kita berbeda ya adik-adik. Pepsin ini di lambung, pitialin ini ada di rongga mulut kita, tripsin ini juga ada di bagian lambung ya, lambung atau usus nih nanti ya. Nah, ternyata pepsin itu aktif pada pH yang rendah, asam. Sementara pitialin ini akan aktif pada pH yang netral ya, di sini 7 sampai dengan 8 ya, nggak sampai sih di tengah-tengahnya. Sementara tripsin itu pada kondisi pH yang basah. Nah, ini salah satu contoh dari enzim tertentu dengan pH optimal yang berbeda-beda ya adik-adik. Jadi nanti enzim yang lain pH-nya juga akan berbeda.
Kemudian kita lihat air. Pengaruhnya apa? Keberadaan air ini akan membantu untuk mempercepat reaksi. Adik-adik ingat ketika proses perkecambahan biji ya, begitu biji yang itu belum ketemu air, masih kering, itu bersifat dorman. Nah, direndam dalam air, lama-kelamaan nanti setelah mengalami imbibisil, kemudian mengaktifkan hormon. Hormon ini akan mengaktifkan enzim. Enzim yang aktif itu untuk menguraikan zat makanan, cadangan makanan, sehingga nanti dihasilkan energi untuk proses pembelahan sel, pertumbuhan, dan sebagainya. Nah, disinilah keberadaan air untuk mengaktifkan si enzim ya, penting banget. Nah, sekarang kita lihat inhibitor. Kalau inhibitor malah kita sudah tahu namanya inhibitor, istilahnya berarti dia akan memperlambat. Keberadaan inhibitor akan mempengaruhi kerja enzim sehingga menjadi lebih lambat ya. Inhibitor itu kalau kita lihat di sini bisa ada dua macam ya. Oke, kita lihat inhibitor. Oke, kita lihat dulu inhibitor. Inhibitor itu kalau di sini ada yang cara kerjanya, kita berbicara cara kerja. Ada yang kompetitif, ada yang non kompetitif. Apa sih bedanya? Ternyata bedanya di sini adik-adik. Kalau inhibitor kompetitif, inhibitor itu akan bersaing dengan sisi aktif. Oke, ini kan sisi aktif enzim di sini. Ini adik-adik lihat, ini sisi aktif. Nah, ini substrat, ini enzim, ini substrat, enzim. Nah, sisi aktifnya ini ternyata inilah inhibitor. Dia masuk ke dalam sisi aktif dan dia yang nanti akan menempel sehingga substrat tidak bisa menempel pada enzim. Nah, kalau yang non kompetitif, si inhibitor menempel pada sisi selain dari sisi aktif. Nah, menempelnya di sini menyebabkan si substrat tidak bisa menempel pada enzim sehingga reaksi pun tidak dapat berlangsung dengan cepat ya, terhambat. Nah, itu inhibitor. Gampang ya adik-adik. Sekarang kita lanjut ke yang terakhir. Ini kita lewatkan saja, yaitu konsentrasi substrat. Nah, konsentrasi substrat ini akan mempengaruhi kecepatan reaksi. Kita lihat di sini, semakin lama semakin cepat ya adik-adik. Tapi pada batas tertentu, penambahan konsentrasi substrat ini tidak akan mempercepat reaksi. Oke, jadi ini yang terjadi ketika substrat itu malah lebih banyak, malah akan memperlambat reaksi dari enzim. Oh ya adik-adik, ini konsentrasi substrat memang mempengaruhi, tapi pada gambar ini sebentar ya. Ini konsentrasi substrat. Nah, selain konsentrasi substrat, juga konsentrasi enzim juga lebih mempengaruhi ya terhadap kerja enzim. Jadi kita tambahkan, kita di sini. Jadi konsentrasi enzim. Jadi semakin banyak enzim di sini, akan semakin cepat reaksi itu berjalan, tetapi pada jumlah tertentu, pada jumlah yang sudah optimal, nanti penambahan konsentrasi enzim tidak akan mempengaruhi. Sementara kalau substrat ini kan nanti yang akan berikatan dengan sisi aktif enzim. Nah, kalau substrat semakin banyak, sementara enzimnya tetap, itu tidak akan bekerja ya. Jadi maksudnya juga tidak akan cepat. Reaksinya akan menjadi agak lambat seperti itu. Jadi perbandingan konsentrasi antara enzim dengan substrat juga harus tepat ya, jangan terlalu jauh perbandingannya. Nah, itu dia tadi sampai pada faktor, cara kerja udah. Sekarang kita lihat penamaan enzim ya.
Oke, di sini udah semua, tinggal penamaan enzim. Kita lanjutkan di sini aja. Bagaimana sih penamaan enzim? Nah, penamaan enzim, ya enzim itu kan satu substrat, jadi substrat tambah akhiran ase ya. Jadi namanya seperti ini tadi, amilase contohnya dari amilum kemudian diberikan akhiran ase, lipase, kemudian dan lain-lain. Tapi tidak hanya berdasarkan substrat dan ase plus ase, tapi juga berdasarkan nanti reaksi yang terjadi ya, reaksi yang nanti. Jadi berdasarkan jenis reaksinya juga, adik-adik. Nah, kita lihat kalau berdasarkan jenis reaksinya itu apa-apa aja. Ya, kita ada dehidrase, oksidase, yang nanti adik-adik sering menemukannya pada proses selanjutnya ya. Ada fotosintesis, nanti respirasi seluler dan sebagainya. Nah, kita lihat dulu ya apa aja itu. Nah, tadi berdasarkan jenis reaksi atau tipe reaksi, juga ketika ditambahkan akhiran ase ini bisa menjadi aturan penamaan enzim juga ya adik-adik. Selain tadi berdasarkan jenis substrat dan akhiran ase. Nah, kalau jenis reaksinya apa aja? Misalnya contohnya ada reduktase, oksidase, contohnya ya. Nanti kita akan sering mendengar oksidase, reduktase, kemudian ada dehidrogenase, atau nanti dekarboksilase. Dekarboksilase. Nah, jadi kalau yang dekarboksilase ini, kita tuliskan aja deh, pelepasan karbok, berarti karbon dioksida ya. Pelepasan karbon dioksida. Kalau dehidrogen berarti tetap pelepasan hidrogen. Nah, dehidrogenase pelepasan hidrogen, sementara ini tadi oksidase dan reduktase. Kalau oksidase itu untuk reaksi reduktase ya. Untuk oksidase ya, reaksi oksidasi ini untuk reaksi reduksi. Jadi sesuai dengan jenis reaksi atau yang dipengaruhinya, yang direaksikan. Oke ya. Itu tadi dari penamaan enzim. Dan artinya sudah semua yang kita pelajari mengenai enzim. Semoga adik-adik paham. Kalau adik-adik masih ada yang bingung, silakan adik-adik menuliskan pertanyaan adik-adik pada kolom komentar ya. Dan kita bertemu pada materi selanjutnya ya. Tetap semangat adik-adik. Salam.